Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anakku kelas 3 MIA Sakinah? Berjumpa kembali bersama Bapak dalam pembelajaran jarak jauh teknologi informasi dan komunikasi. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membacakan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, untuk materi kali ini Bapak bukan memberikan tutorial atau praktikum, tapi lebih ke pembahasan materi yang akan kita yang akan kalian nanti kerjakan untuk PTS. Jadi hari ini Bapak akan mengulas materi yang akan keluar nanti mungkin di PTS ya. Adapun materi yang keluarnya yaitu tentang diagram dan tabel. Sebenarnya diagram dan tabel juga sudah kalian pelajari di PH ya. Jadi soalnya itu tidak akan jauh dari PH juga, PH 1 kemarin. Oke. Langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, di sini adalah diagram dan tabel di MS Word. Oke, ini materi persiapan PTS genap. Silakan disimak ya. Pertama, apa itu diagram? Oke, diagram adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi. Diagram digunakan untuk memudahkan kita memahami informasi. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan diagram? Nah, jawabannya adalah ini. Kemudian, kegunaan diagram itu adalah apa sih? Nah, diagram digunakan untuk memudahkan kita memahami informasi. Jadi, informasi yang kita dapat bisa kita lebih jauh pahami gitulah, lebih mengerti dengan menggunakan sebuah diagram. Diagram dapat digunakan untuk menggambarkan proses kerja, data, bagian-bagian tubuh atau mesin, organisasi, siklus hidup, dan lain-lain. Jadi, diagram ini misalnya kita ada narasi nih. Dengan diagram itu dinarasikan dulu, lalu bagaimana caranya dibuat ke dalam sebuah bentuk gambar yang bisa lebih sederhana dan lebih kita pahami dan kita mengerti. Oke, nanti contohnya akan Bapak perlihatkan. Nah, ini adalah icon apa, coba masih ingat? Ya, ini adalah icon Smart Art, dimana untuk membuat diagram di Microsoft Word kita bisa menggunakan icon Smart Art. Bagi Microsoft Word-nya yang punya instalnya di mungkin di Microsoft Office itu sudah ada ya, sudah ada icon Smart Art. Nah, bagi teman-teman yang kemarin menginstalnya bukan Microsoft tapi WPS Office, mungkin icon Smart Art-nya belum muncul, tapi kalian bisa menggunakan shape ya, ada di bagian insert juga, nanti ada shape. Nah, namun untuk shape itu lebih ke manual membuatnya, jadi terus membuat dulu gambarnya, basicnya dulu, objeknya seperti apa, kemudian harus dibuat juga si garis-garisnya. Sedangkan kalau kita menggunakan icon Smart Art itu bisa otomatis ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis pilihan diagram. Yang pertama ada list, proses, cycle, hierarchy, relationship, matrix, pyramid, picture. Jadi ada 8 jenis-jenis pilihan diagram. Nah, mungkin ini juga nanti akan muncul di soal. Jadi kalian bisa dilihat dulu, bisa dihafalkan. Bagi yang tidak ada bukunya boleh ditulis ya. Kalau ada yang buku paketnya, kalian tinggal buka lagi buku paket dan silahkan kalian baca-baca lagi. Jadi nanti misalnya sebutkan 3 jenis pilihan diagram di Microsoft Word. Nah, misalnya 3 ya, kalian ambil aja 3 mana yang paling kalian hafal. Ada list, proses, cycle, hierarchy, relationship, matrix, pyramid, dan picture. Ya, silahkan kalian isikan nanti kalau misalnya di soal ada pertanyaan seperti itu. Oke. Atau mungkin bisa jadi soalnya dibalik. Jadi pilihannya dulu misalnya list, proses, cycle adalah jenis-jenis pilihan dari, nah bisa jadi seperti itu soalnya ya. Oke, kemudian nah ini contohnya, contoh-contoh dari jenis-jenis pilihan diagramnya. Nah, ini adalah list ya, list. Kalau kalian mau tahu jenis-jenisnya, silakan nanti kalian coba setelah selesai di video ini, kalian boleh coba buka Microsoft Word, terus kalian cek satu-satu list itu yang seperti apa sih bentuk-bentuknya gitu. Kemudian proses itu seperti apa, cycle itu seperti apa gitu ya. Kalian bisa lihat di laptop atau komputer kalian. Oke, selanjutnya. Nah, contoh-contoh diagram.
Oke, nah ini contoh-contoh diagramnya yang waktu itu pernah kita praktekkan ya. Kita waktu itu praktekkan yang sederhana aja. Jadi di sini adalah contoh diagram dari mungkin organisasi, sebuah organisasi di sekolah ya. Jadi ada kepala sekolah, kemudian ada bagian TU-nya, ada wakil kesiswaan, wakil kepala, wakil kurikulum, terus ada wakil kepala sarana dan prasarana dan ke bawahnya. Nah, ini adalah kita lihat di sini bisa kalau kita perhatikan di sini lebih mudah. Jadi kita tahu nih, misalnya oh ini adalah kepala sekolahnya, jadi ini ada pemimpinnya, pimpinan tertinggi di sekolah tersebut, ya. Kemudian di bagian tata usaha, kemudian ada wakil dari para kepala itu, jadi ada ini, ada 3. Oke, nah di bawahnya ini ada lagi. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah yang cyclingnya. Jadi ada reuse, recycle, dan reduce. Nah ini proses ya, menggambarkan sebuah proses juga. Oke, jadi ada 2 contoh di sini yang Bapak perlihatkan sama kalian. Jadi kalau nanti misalnya di soal juga muncul gambar, perhatikan gambar berikut. Misalnya diagram berikut adalah gambar di samping itu. Ini adalah diagram, jenis contoh diagram. Nah misalnya yang muncul ini, berarti ini adalah jenis diagram apa nih? Cycle. Kalau misalnya yang atas, ini berarti diagram list, seperti itu. Oke, selanjutnya ke tabel. Apa itu tabel? Nah, tabel adalah ringkasan informasi yang disusun rapi. Jadi ringkasan informasi yang disusun secara rapi. Kalau nanti ada pertanyaan, apa sih apa ini maksud dengan tabel? Nah, kalian tinggal tuliskan seperti ini. Tabel adalah ringkasan informasi yang disusun rapi. Oke, kalau yang tadi kan sama juga ya. Diagram juga ada, sebetulnya bisa meringkas juga, cuman ada redaksi kata yang berbeda di situ. Kemudian, nah ini ada contohnya, icon tabel. Nah, tabel juga digunakan untuk memudahkan kita memahami informasi, sama ya, hampir seperti tadi diagram juga digunakannya untuk memudahkan kita memahami informasi. Oke, ada 2 tuh yang hampir sama. Jadi diagram dan tabel fungsinya atau kegunaannya sama-sama memudahkan kita untuk memahami sebuah informasi. Oke, nah ini icon tabelnya kalau misalnya kalian mau membuat tabel di Microsoft Word. Kemudian, nah di dalam tabel terdapat kolom, baris, dan sel. Nah ini yang jangan sampai terbalik ya. Ada kolom, baris, dan sel. Nah ini contohnya. Jadi ini ada kolom. Ya, kolom itu dari atas, jadi dia ke samping seperti itu. Kemudian ini baris ya, dan ini sel adalah perpotongannya. Oke, ini sel adalah perpotongan. Jadi kalau nanti ada soal perpotongan baris dan kolom disebut, nah, maka jawabannya adalah sel. Oke, lanjut. Nah sekarang tadi mungkin adalah contoh-contoh dari tabel ya. Contoh-contohnya seperti apa? Nah ini sudah kita pernah pelajari ya, sudah kita buat praktekkan juga ya. Contoh-contoh tabel seperti ini. Kita lihat ada berapa nih? Ada nomor, nama, dan alamat. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tuh, berarti bisa jadi 6 dan 3 kolom 6 baris ya, 3 kolom 6 baris. Seperti itu. Kemudian nah bisa jadi ini muncul juga di soalnya. Jadi kalau misalnya diminta ada berapa perhatikan gambar di samping berikut ini. Ada berapa bariskah pada tabel tersebut, atau juga bisa ada berapa kolomkah pada tabel tersebut ya. Seperti itu. Kemudian nah ini ada contoh yang keduanya juga, sebetulnya ini bisa dari tabel juga nih dibuatnya seperti ini ya. Cuman ini kalau kita lihat lebih ke arah jadi pembuatan jadwal piket ya. Nah jadwal piket ini bisa dibuat dari bagian tabel atau shaping juga ya. Seperti itu. Ya mungkin sampai di sini materi singkat kita ini untuk pembahasannya, karena pada materi nanti PTS itu tidak akan jauh-jauh kok dari diagram dan tabel, dan semuanya insya Allah akan ada di buku paket kalian juga serta di video ini ya. Jadi kalau misalnya nanti untuk pekan depan itu kan insya Allah kita akan melaksanakan PTS ya, penilaian tengah semester genap. Jadi kalian bisa pelajari dulu di bukunya, di buku paket kalian itu. Mungkin tambahannya ada di buku paket seperti mewarnai tabel, mewarnai diagram, itu seperti apa, itu ada di buku paket semuanya ya. Misalnya kayak menebalkan garis seperti ini misalnya. Nah
mewarnai bagian dalam ini, silahkan kalian bisa buat. Kemudian yang kedua, bisa juga kalian buat menggunakan cara menebalkan garisnya seperti apa. Oke, seperti itu. Ya, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan memperhatikan. Jika ada kata-kata atau yang kurang dipahami, Bapak mohon maaf bila masih kekurangan dalam penyampaian materinya. Terima kasih, tetap jaga kondisi kalian, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.